0. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Wah, pagi-pagi sudah nyanyi kenceng-kenceng. Ada apa nih Kiki? Iya kok, lagi lihat-lihat kebun nih. Wah, bagus-bagus banget ya. Tanamannya, bunganya, indah sekali. Iya dong Ki, bagus karena Mama selalu setia merawatnya. Gak kayak kamu, kalau disuruh siram bunga, males. Hahaha, iya ya kok, untung ada mama yang rajin. Ki, kita nggak boleh males untuk merawat tanaman-tanaman ini. Terlebih lagi untuk merawat kerohanian kita. Loh, kenapa begitu kok? Kan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Apalagi yang harus kita lakukan? Iya, kita juga harus kerjakan keselamatan kita dong, supaya terus bertumbuh. Kita harus sungguh-sungguh beribadah, selalu dekat dengan Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Oh, begitu ya kok. Iya deh, aku mau kok. Supaya pengorbanan Yesus dalam hidupku tidak sia-sia. Aku mau kerjakan keselamatanku dengan sungguh-sungguh. Oh iya kok. Coba-coba lihat jam deh. Jam berapa sekarang? Jam 4, Ki. Emang kenapa? Oh, udah jam 4. Ayo kok, ayo buru-buru. Kan ada ibadah komnak nih. Ayo cepet-cepet yuk. Kita kan mau ibadah dulu, nanti keburu mulai. Oh iya, benar Ki. Ayo yuk kita ibadah dulu. Halo, Shalom. Anak-anak komunitas Yedija yang diberkati Tuhan. Selamat sore, selamat jumpa kembali di ibadah online sore hari ini. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat untuk beribadah. Yuk, kalian sudah siap semua? Kita akan mulai ibadah kita, tapi kita doa dulu ya. Yuk semuanya tutup mata dan lipat tangan. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang baik ini untuk kami boleh kembali beribadah kepadamu. Pimpin kami semua Tuhan, dan berikan kami hati yang senantiasa haus dan lapar akan Engkau, untuk kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, mari kita siapkan hati, kita memuji Tuhan ya, dengan sukacita, dengan semangat. Semuanya bangkit berdiri ya, nggak ada yang duduk, kita ikuti semua pujian kita. Satukan kita tanpa memandang antara
keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau menyiapkan hati kita ya. Anak-anak semua, tidak ada yang ngelamun, nggak ada yang main-main lagi. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian, Ku Buka Hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan,
yang manis, anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat sore hari ini kami membuka hati kami Tuhan untuk firman Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami mau mendengarkannya ya Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kebenaran firman-Mu itu menjadi benih yang tertanam dalam hati kami dan bertumbuh dengan subur sehingga menghasilkan buah-buah yang lebat. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya, bahkan hidup kami semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah diambil dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Pada suatu hari ada seorang pemilik kebun anggur. Ia mempunyai ladang yang sangat luas. Ia juga menanam pohon ara di kebunnya. Dia berharap pohon aranya akan tumbuh besar dan berbuah banyak. Setelah lama pemilik kebun anggur itu menunggu, tahun berikutnya dia mengunjungi kebun anggurnya dan mencari pohon aranya. Wah, ternyata pohon aranya sudah tumbuh besar. Si pemilik kebun anggur itu merasa sangat gembira. Lalu dia coba mencari buah pada pohon aranya. Ya, ternyata dia tidak menemukan satupun. Mungkin tahun depan pohon ini akan berbuah. Si pemilik kebun anggur itu pun pergi dengan hati yang sedikit kecewa. Tetapi dia masih berharap apabila tahun depan dia datang lagi, pohon ara itu sudah berbuah. Pada tahun berikutnya, dia mengunjungi si pohon ara itu. Dan dia kembali mencari buahnya. Tetapi ternyata dia tidak menemukan buah satupun. Aku akan kembali lagi tahun depan. Aku berharap akan ada banyak buah yang dihasilkan saat itu. Gumamnya dalam hati. Setahun sejak saat itu, si pemilik kebun anggur datang kembali ke kebunnya. Dia segera mencari pohon aranya. Dia mencari buah pada pohonnya. Dia mencari, dan mencari. Namun, pohon itu sama sekali tidak berbuah. Dia sangat kecewa. Lalu si pemilik kebun anggur itu memanggil penjaga kebun anggurnya. Dia berkata kepada si penjaga itu, "Aku sudah kembali ke sini 3 kali, tapi belum ada buah yang aku temukan. Tebang dan buanglah pohon ini. Pohon ini tidak berguna." Si penjaga kebun itu berkata, "Tuan, biarkanlah pohon ini hidup setahun lagi. Aku akan merawatnya. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberinya pupuk. Mungkin
Setelah itu buahnya akan tumbuh, kata si penjaga kebun itu. Jika pohon ini tetap tidak berbuah tahun depan, aku akan menebangnya, kata si penjaga kebun itu. Lalu, apa reaksi si pemilik kebun anggur itu? Si pemilik kebun anggur itu setuju dan membiarkan pohon ara itu hidup 1 tahun lagi. Pohon ara yang tidak berbuah melambangkan manusia yang tidak mau bertobat. Apabila waktu yang diberikan kepada manusia untuk bertobat sudah habis, masa penghakiman akan tiba. Sebagaimana pohon ara itu akan ditebang apabila tak kunjung menghasilkan buah. Halo, anak-anak semua. Tadi kalian sudah menyaksikan video cerita tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa pohon ara itu diumpamakan sebagai manusia yang tidak mau bertobat, ya. Si pemilik kebun anggur itu kan sudah menanam pohon ara itu di kebun anggurnya, dan pohon ara itu sudah bertumbuh menjadi besar. Tetapi sayang, anak-anak, pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Sudah berulang kali pemilik kebun anggur itu datang ke kebunnya untuk mencari buah ara, tapi dia tidak mendapatkannya. Nah, anak-anak semua, cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tuh sudah menerima keselamatan loh. Siapa di sini yang sudah menerima keselamatan? Ya, kita yang percaya sama Tuhan Yesus, kita sudah menerima keselamatan itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan menerima keselamatan itu. Tetapi, ada tetapinya loh. Kita semua yang sudah menerima keselamatan itu, kita harus mengerjakannya. Artinya kita mengisi hidup kita ini, kan kita masih hidup nih di dunia ini, masih ada perjalanan yang harus kita lalui kan. Nah, kita harus mengisinya di perjalanan hidup kita itu dengan hal-hal atau dengan segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, seperti ditulis di dalam Alkitab, di dalam Filipi 2 ayat 12, kita buka dulu Alkitabnya ya, kita baca sama-sama. Yang sudah siapin Alkitabnya, yuk kita buka di Filipi 2 ayat 12. Mami bacain dulu ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Artinya, setiap kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus harus mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakannya maksudnya gini, harus mempertahankan atau menjaga, memelihara keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan cara kita taat sesuai dengan firman Tuhan, melakukannya dengan taat dan setia. Sehingga kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Sebelum kita bertobat, sebelum kita terima Tuhan Yesus, sebelum kita terima keselamatan, kita akan hidup di masa lalu dengan kejahatan, dengan
kebiasaan-kebiasaan dunia ya. Tetapi setelah kita percaya Yesus, kita bertobat, kita tinggalkan semua hidup kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau anak-anak yang dulunya pernah suka bohong seperti itu, setelah kita percaya Yesus, kita terima keselamatan, kita nggak boleh bohong lagi. Atau misalnya dulu kita suka berantem nih, suka marah-marah, berani sama orang tua. Tapi sejak kita bertobat, kita kenal Tuhan Yesus, kita terima keselamatan, hidup kita berubah. Kita harus menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, menjadi berkat buat orang lain, saling mengasihi, mama, papa, teman-teman kita hormati, ya. Karena itu yang Tuhan inginkan dari setiap hidup kita. Nah, anak-anak semua, kita diingatkan dengan satu cerita tentang Maria yang kedapatan dia melakukan dosa zina. Orang-orang membawanya ke hadapan Tuhan Yesus dan ingin melemparinya dengan batu, dirajam dengan batu. Karena pada zaman dulu kalau orang kedapatan melakukan kesalahan atau dosa itu dihukum mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya loh adik-adik. Dia mengampuni, memberikan pengampunan. Tuhan Yesus berkata, kamu jangan berbuat dosa lagi. Nah, artinya apa? Setelah kamu diampuni, setelah kamu bertobat, kamu jangan melakukan dosa lagi, ya. Nah, itu artinya kita sedang mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri buat kita semua. Nah, anak-anak, apa akibatnya kalau kita tidak mentaati firman Tuhan? Kita tidak mengerjakan keselamatan kita yang sudah kita terima. Kita tidak melakukan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Ada yang tahu? Ya, seperti cerita di perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah tadi. Apa yo akhirnya? Ditebang. Nah, anak-anak semua, jangan sampai akhir dari hidup kita itu dibuang. Kita itu tidak berguna sehingga Tuhan menolak kita. Jangan sampai itu terjadi dari hidup kita ya. Karena apa? Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib, memberikan hidupnya buat kita semua. Darahnya sudah tercurah di atas kayu salib, membayar tebusan kita dengan harga yang mahal. Jangan sampai kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, saat ini kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Sama seperti pohon ara itu sudah ditanam di kebun anggur. Si pemilik kebun anggur itu sudah bertumbuh, tetapi ingat, harus menghasilkan buah. Ya, buah apa? Buah pertobatan. Jadi, yuk, Mami Titin mau ajak kalian semua, anak-anak komunitas Yedija. Kalian sudah percaya sama Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, melakukan segala sesuatunya seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, yang sudah diberikan teladan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Lakukan itu. Supaya apa? Supaya keselamatan kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita tidak ditolak saat kita menghadapi pengadilan terakhir. Anak-anak semua, kita semua manusia, mami, papi, semua kan tidak selamanya hidup di dunia ini kan. Tapi hidup di dunia ini hanya sebuah perjalanan yang singkat, perjalanan yang cuman sementara. Nah, kita harus sampai di mana? Biasanya kita kalau ada dalam perjalanan,
ada tujuannya kan? Nah, tujuan kita kemana? Kalau misalnya kita liburan, kita mau ke Bandung, berarti kita tujuannya ke Bandung. Tapi hidup kita yang ada di dunia ini merupakan perjalanan yang akan berakhir, berujung pada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Mami mau ajak kalian semua, yuk jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan sama kita ya. Tetapi kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Seperti yang tadi ayatnya sudah kita baca di Filipi 2 ayat 12. Mami ulangin ya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, kata Tuhan Yesus. Nah, yuk anak-anak semua, jadilah kita anak-anak yang taat. Jadilah anak-anak yang setia sama Tuhan Yesus. Supaya perjalanan hidup kita berhasil sampai di kehidupan yang kekal. Amin, puji Tuhan ya. Nah, ayat hafalannya Mami berikan di Filipi 2 ayat 12b. Filipi 2 ayat 12b. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu ayat hafalannya ya. Baik, anak-anak semua, kita mau akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita mau berdoa sebelum kita berpisah ya. Oke. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sore hari ini, buat kesempatan yang baik Bapa sudah berikan kepada setiap kami untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu sore hari ini sudah mengingatkan setiap kami untuk kami senantiasa berjaga-jaga waspada, mengerjakan setiap keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Sehingga Tuhan, kehidupan kami ini yang sudah ditebus dengan darah Yesus tidak menjadi suatu kehidupan yang sia-sia. Tetapi ketika pada akhirnya nanti Tuhan kami menghadap Engkau, kami boleh memperoleh mahkota kehidupan, memperoleh keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami semua anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat, buah-buah pertobatan. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah kami sore hari ini dengan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua, sampai jumpa kembali di hari Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye.